Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Amin. Baik, langsung saja yang pertama, pertanyaan datang dari Bapak Agung asal Jakarta yang menanyakan terkait bagaimana hukum sholat yang dimana sop sholat bercampur antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam pelaksanaan sholat juga direnggangkan sopnya. Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat itu adalah bukan hanya ibadah, dia merupakan tiang ya dari ibadah secara keseluruhan. Karenanya ibadah dan amal-amal manusia itu di hari kiamat nanti akan dilihat ya. Jadi cek sholatnya bagaimana. Ya. Kalau sholatnya bagus beres, ya ada harapan amal-amal yang lainnya juga bagus. Gitu beres, kan. Ya. Tapi kalau fasadat, ya rusak sholatnya, bermasalah. Ya, maka amal-amal yang lainnya, zakat, puasa, sodako dan lain-lainnya, ngaji termasuk juga, ya tidak ada harapan tuh, rusak. Iya. Sangat kan menentukan dari sholat. Maka sholat itu disebutlah imaduddin. Pangkal, ya, tiang pancangnya agama. Kalau tiang pancangnya lepas, roboh, ya udah begitu. Ya, oleh karenanya persyaratan untuk sholat itu ketat. Ya, betul. Ketat sekali. Syurutnya, persyaratannya harus dipenuhi, arkannya juga harus dipenuhi, adabnya juga harus dipenuhi. Ya, persyaratannya jelas, yaitu muslim, ya baligh, berakal, mutatohir, suci, ya kan. Nah, itu kan. Tergantung apakah dia sebagai makmum atau sebagai imam, ya kan. Kalau sebagai makmum, ya cukup itu saja. Syaratnya adalah mutaba'atul imam. Dia harus mengikuti gerakan imam. Ya, tidak boleh dia tidak disiplin. Harus disiplin. Idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku. Idza sajada fasjudu. Begitu. Wa idza rafa'a farfa'u. Begitu, ya kan. Bahkan kalau imamnya ini karena uzur, sholat qa'idan, sholatnya dengan duduk, fasollu qu'udan. Begitu kalian seperti itu. Ya, kalian sholatnya sambil duduk. Itu karena imam untuk karena mutaba'ah imam itu ya pokok, ya itu syarat, ya kan. Arkannya udah jelas, ya. Muftatah bit takbir, dimulai dari takbiratul ihram, ya tangan diangkat, ya kaifiatnya ada variatif di situ, ya kan. Tapi wajib mengangkat tangan, kedua tangan, tidak satu tangan, ya dua tangan, ya posisinya itu ada variasi, lalu diletakkanlah tangan itu jika ada variasi karena ada riwayat-riwayat ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh, ya kan, mau pilih yang mana saja. Kemudian mengangkat tangan, lalu baca Al-Fatihah. Ini penting sebab tidak sah sholat tanpa suratul Fatihah. Walaupun makmum tetap membaca, ya kan, hanya tidak jahriyah, ya kan. Imam jahriyah, ketika imam membaca jahriyah boleh makmum di belakangnya mengikuti, kan, sirron begitu. Itu saking ya rukun yang asasi itu kan harus dipenuhi. Iya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat
bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itu termasuk ya rukunnya ya. Lalu ya, rukun yang lain tentu saja ruku, sujud dan seterusnya itu sepenuhnya itu. Ya, termasuk mutaba'ah imam itu imam kelalen, lupa ini apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, ya kan? Ya, misalnya pada dia baru 2 rakaat, ya merasa sudah 3 rakaat. Mungkin ada yang ya mengingatkan, ya subhanallah, mungkin tidak ya. Tapi imam ya terus saja. Nah, sebagian makmum meyakini bahwa ini imam kurang atau lebih ya kan. Nah, bagaimana? Nggak usah protes, demo ya, ikuti saja gitu kan. Ikuti saja ya kan. Kalau imam nanti tentu akan sujud sahwi di akhir ya, qoblas salam atau ba'das salam. Ikuti saja begitu kan. Itulah pentingnya mutaba'atul imam. So, kalau tidak ikut ya batal dia. Bukan hanya batal berjamaahnya, bisa batal sholatnya, kan rugi. Ya, itu semua dijelaskan secara detail di dalam hadis tentang kaifiatus sholat. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu menunaikan sholat sampai menekankan shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya kan disaksikan oleh banyak sahabat. Shollu, sholatlah kalian, banyak orang tuh. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian telah menyaksikan aku, ya, usolli. Berarti kan lebih dari 2 orang, namanya jamaah ya kan. Bisa saja 1 shop, bisa saja 2 shop, begitu ya kan. Ya, kalau sholatnya tidak seperti ya yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, ya tidak sah ya kan. Kalau salah satunya tidak mengikuti ya bid'ah ya kan. Ya, bid'ah tidak sesuai dengan mutaba'ah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kan. Itu jadi gambaran tadi itu bagaimana itu ya dijawab dengan 1 kata, kalau tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya itu tidak sah dan masuknya bid'ah. Jadi bikin cara-cara sendiri. Padahal ya cara kaifiatus salat itu dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak pernah ada riwayat dalam shaf itu tidak ada laki-laki pernah, perempuan. tidak pernah, ya kan. Bid'ah. Bahkan sebaik-baik shaf perempuan itu paling belakang dalam sabda Rasul yang lain, hadis sahih ya kan. Sudah kalau sangat nggak masuk. Yang laki-laki ya di depan begitu. Ya. Ya, kaitan dengan di pertanyaan ini sangat tidak masuk. Iya, tidak masuk. Ya, jadi kalau ya melakukan sesuatu yang tidak ada hadisnya, ya berarti paling tidak kan bid'ah. Kalau maksa ya kan. Ya itu kan bisa ya lebih dari sekedar bid'ah, berarti kan melawan. Nah, itu bisa jatuhnya kepada kufur itu kan, melawan ya kan. Udah jelas ini dijelaskan oleh asatid begitu, panduannya ini masih maksa. Itu ya bisa kafir itu. Kafir itu kan tamarrud, artinya menentang, melawan, menolak. menentang. Tamarrud itu kayak kambing itu ditarik ke sini, nggak mau. Itu kena setan itu, kambing itu ada setannya itu. Setan itu ya mutamarrid. Begitu. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Doni asal Tasikmalaya yang menanyakan terkait kontroversi soal Ponpes Al Zaitun. Salah satu yang disorot adalah saat ia menyebutkan bahwa perempuan boleh menjadi khatib ya di dalam sholat Jumat. Apakah itu seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim, ya sama saja. Ya, syariat itu kan sejak masa Rasul dilaksanakan oleh para sahabat, bahkan diijma'kan tata caranya, bacaannya kan begitu, tabi'in dan seterusnya. Jadi sampai masa tabi'in dan sampai masa para ulama itu nggak pernah ada yang begitu kan. Berarti kan dia bid'ah itu. Ya tergantung, kalau dia kekeh tamarrud itu kan, itu melawan.
ya bisa saja ya jatuhnya ke partai setan, begitu setan, ya kalau terus ya bisa kufur dia. Ya itu, jadi nggak tidak bisa main-main kalau dalam masalah ibadah ubudiyah itu. Jadi waktunya, kaifiatnya, syarat rukunnya, adabnya udah digariskan. Sudah digariskan. Ya. Allah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Kahitna Nirmala asal Bekasi yang menanyakan bagaimana pandangan Ustadz dengan pemerintah yang dimana Ponpes Al Zaitun sudah jelas ada ajaran Islam yang disesatkan, tapi pemerintah hanya diam-diam saja sampai saat ini. Ketika giliran ada yang menegakkan kebenaran diobrak-abrik, bahkan ada yang mengadakan pengajian dibubarkan. Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fungsi pemerintah itu kan tentu saja menjamin ya kehidupan beragama supaya berjalan dengan baik, termasuk menjamin hak-hak menjalankan agama. Ya kan, itu perintah di konstitusi kan. Nah, itu menjamin itu kan. Termasuk juga tentu saja nama baik atau karomah kemuliaan agama itu ya ikut ya difasilitasi ya kan. Kalau ada pihak-pihak yang menodai bagaimana? Nah, pemerintah tentu saja sesuai dengan fungsinya menjamin ya harus berbuat ya kan, berbuat secara terukur ya kan. Ya. Oleh karenanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu menjelaskan hubungan pemerintah dengan agama itu ya tahu aman itu kembaran. Kalau bayi itu kembaran itu nggak bisa dipisah tuh ya, tidurnya harus ya bareng kan begitu, makannya harus sama, itu pokoknya nggak bisa dipisah. Tahu aman itu namanya. As-Sultan ad-din, agama itu aslun, dia merupakan pangkal pokok ya. Was-Sultan dan negara, pemerintah, harisun adalah pengawal, penjaga gitu kan. Wa mala aslalahu, kalau tidak ada agama atau agamanya tidak dijalankan, ya tidak ditegakkan, famahdumun, maka kehidupan itu rungkat. Ya, karena tidak ada tuntunan ya rungkatlah. Manusia tidak lagi seperti manusia, seperti binatang kan begitu. Ya, wa mala harisalahu, agamanya ada tapi tidak ada yang mengawal ya agama, supaya ya kayak presiden ada pengawalnya tuh ya, para pejabat negara itu ada pengawalnya. Nah, agama juga harus dikawal. Kalau tidak ada pengawalnya, fadha'i'un, agama itu menjadi ya dihinakan lah. Iya. Nggak ada maruh. Ya dihinakan, ya dilecehkan. Ya seperti ya beberapa fenomena saat ini kan, pelecehan terhadap agama atau ajaran agama dengan melalui medsos atau apa, ya kan. Nah, itu tentu apabila itu ada, maka negara harus cepat bertindak, karena fungsi negara itu adalah pengawal. Ya persis lah, kalau pejabat publik, presiden atau siapapun, ya ada yang mengganggu, ya kan, tentu harus segera kan begitu, supaya kehidupan menjadi baik kan begitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak? Berarti negaranya belum menjalankan fungsinya secara benar. Pasti akan dituntut oleh masyarakat, ya kan, pasti dituntut, ya kan, melalui mekanisme dan sistem, ya kan, dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijewer lah,
iya kan, tentu saja lebih berat, Lebih berat, ya. Kadar pertanggungjawabannya ya sebagai pengawal tidak menjalankan kawalannya terhadap agama Allah, ya pasti pemilik agama Allah ini akan ya menindaknya kan, menindak pengawal yang tidak menjalankan fungsinya, begitu ya kan. Ya ini tentu saja satu peringatan kepada kita semua. Hiduplah sesuai dengan fungsi masing-masing. Lah kita saja ya pegawai kecilan tidak menjalankan fungsinya dijewer, ya kan? Sama atasan. Iya, nah itu. Nah, ini negara tidak menjalankan fungsinya. Ya, kalau masyarakat ini protes ya bisa kan, lalu pemerintahnya dituntut, itu kan itu kehidupan politik di dunia. Misalnya tidak, ya pastilah di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya, memberikan sanksinya yang ya setimpal. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rizky asal Solo yang menanyakan, apakah hadis-hadis dan riwayat yang mengatakan bahwa sekelompok orang akan masuk surga tanpa hisab dan api neraka haram baginya? Lalu amalan-amalan apa saja yang membuat hal itu? Ya, ada hadis sahih ya kan. Riwayat Imam Tirmidzi ya kan. Ainani la tamassahuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Api neraka. Artinya kan Aman. aman dia. Ada amal sedikit pun tidak masuk surga tuh, karena dia bebas dari api neraka. Ainun ya kan, bakat min khosyatillah, ya mata yang Takut. menangis ya karena takut kepada Allah. Jadi banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sholat tuh ya kan misalnya karena khusyuknya pas bacaan yang mengingatkan pada akhirat. Nah itu. Yang kedua, wa'inun ya tahrusu fisabilillah. Mata yang menjaga ya jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga jalan Allah sampai kurang tidur. Ya kan. Nah, ngantuk dan seterusnya. Nah, mata itulah yang ditugaskan untuk tahrusu fisabilillah, menjadi hirasah, penjaga ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah perang atau apapun ya, sabilillah kan dakwah dan yang lain-lain ya. Mata itulah yang tidak akan disentuh api neraka. Ya kan mafhumnya berarti ya ke surga lah begitu, tanpa hisab, tidak ada siksaan api neraka karena tadi ya dia selalu takut pada Allah, ya menangis karena takut pada Allah dan menjaga ya jalan Allah sabilillah gitu. Mudah-mudahan kita amin ya Allah termasuk ya, begitu. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Ipang asal Kuningan yang menanyakan, walaupun keharusan dari ibadah dapat menyebabkan ketenangan jiwa, mengapa sebagian orang dalam menempuh perjalanan suluk mengalami masalah mental dan kejiwaan? Ya. Ada kontradiktif di situ. Ibadah itu ada niat, ada kaifiyat, toriko, cara. Niatnya periksa dulu ini dalam lurus enggak itu. Oh, ini supaya kaya tuh enggak lurus tuh. Lurus, keinginan supaya ya misalnya apalah begitu ya. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ya, itu betul. Sudah masalah ya, berarti niatnya. Bermasalah niatnya ya kan. Yang kedua kaifiyatnya, caranya. Mungkin niatnya lurus ya kan, tapi caranya ada yang tidak benar ya. Persyaratannya atau ya tata caranya, bacaan-bacaan ya itu di situ kan. Makanya berguru tuh jangan asal-asalan. Berguru itu kepada yang alim dan amil, abid ya kan.
berguru kepada yang dia alim, memang dia Paham? paham, ya. Tandanya amil ya dia tamatan pesantren, tamatan perguruan tinggi Islam, kan begitu ya tandanya. Apalagi ya memang ada syahadah atau ijazahnya kan. Yang kedua amil ya, lihatlah Keseharian. praktek kesehariannya. Paling tidak disiplin dalam sholat berjamaah. Nah, itu dulu lah. Ya, dia bagus ya menjadi contoh ya kan. Terus yang lain-lain kan di dalam amal sosial, di dalam amal dakwah itu amil ya kan. Baru ya itu kalau orang berguru pada orang yang ya dia ilmunya dari mana ya kan, disebutnya orang pinter nggak jelas kan. Nah di sini kan pinternya pinter apa gitu kan. Coba baca surat Yasin begitu, dia nggak hafal ya kan, apalagi maksudnya atau maknanya. Lebih-lebih kan yang malam Jumat itu surat Al-Kahfi coba, udah itu sajalah surat Yasin, karena itu kebiasaan dan memang ada anjuran juga, tapi yang lebih anjuran kan surat Al-Kahfi, dites aja yang begitu saja. Itu kan makanan Sehari-hari. pekanan lah. Kalau orang tuh punya hobi makan apa, makan ini pekanan, hampir pekanan. Ya dia kan hafal nih, ini apaan? Oh ini kan begitu. Ya kayak begitulah. Orang tuh mengamalkan agamanya ya untuk yang ada faidah bagi dirinya dulu lah. Ya misalnya ya itu tadi membaca ini, membaca itu kan, itu saja belepotan. Berarti kan ya apalagi mengamalkan sesuatu yang tidak ada manfaat kepada dirinya pribadi tapi kepada umat kan itu. Nah, itu lebih oke itu. Ya kan. Memberikan tausiah yang menyentuh hati itu kan manfaatnya bagi umat. Bagi dirinya belum tentu kan, bisa saja mungkin dikritik atau bagaimana ya. Nah, jadi bergurulah kepada orang yang seperti itu. Ya, bukan kepada orang pinter, kepada alim, amil, ya abid. Ya, begitu ya, insyaallah. Ya, jadi kenapa itu kok tidak melahirkan ketenangan jiwa? Ketenangan. Ya mungkin salah niat atau ya. salah kaifiat begitu. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rismanto asal Bekasi. Yang menanyakan, apakah di hari kiamat nanti tetangga miskin akan meminta pertanggungjawaban tetangga kayanya dan berkata, Tuhanku, tanyakan kepadanya mengapa dia menutup pintu rumahnya kepadaku dan mencegah kebaikannya dariku. Seperti itu. Ya, betul itu. Disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu langsung disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi Allah berfirman, ya, ibadi, wahai hamba-hambaku, ya kan. Ya, maridtu, ya, aku sakit, walam ta'udni, tapi kamu nggak nengok. Begitu kan. Sekiranya kamu nengok, lawajadtani indahu, ya, engkau akan mendapatkan rahmatku di samping orang yang sakit itu. Terus ya poin yang lainnya, ju'tu, aku lapar. Kan? Nah, itu walam tut'imni, tapi kamu tidak memberikan makanan. Dan seterusnya. Kalau saja kamu memberikan makanan kepada orang itu, lawajadtani indahu, begitu. Jadi aku tidak berpakaian, aku sakit, aku lapar, itu ada beberapa poin. Intinya ya peduli kepada tetangga itu kan. Nah, sampai seperti itu. Ya. Jadi itu Allah pasti tahu ini ada fulan tetangganya ya sakit atau lapar atau bagaimana kan begitu. Nah, tetangga itu tidak perlu dikasih tahu ya kan. Halo begitu si fulan sakit, nggak perlu.
Iya, bagaimana caranya? Iya, dia tahu mungkin ini beberapa hari ini tidak ke musola ya atau iya. apa begitu. Tengok ya kan. Nah, Inisiatif. ya, inisiatif atau cek, oh ya harus mengambil inisiatif. Sebab kalau tidak ya itu akan masuk kepada ya Allah pasti memantau kan. Ya, lalu menegur, tuh tetanggaku, ya aku sakit gitu ya, kaget kan, bagaimana mungkin engkau kan Rabbul Alamin gitu kan, bagaimana engkau sakit? Oh, kamu itu memang tell me telat mikir. Iya, aku tidak mungkin sakit, tapi kamu tahu tetanggamu sakit. Sakit. Itu kan. Dan kalau kamu nengok gitu, nah aku ada di situ, rahmatku ada di situ. Nah, itu jadi jelas. Yang kurang peduli dengan tetangga padahal tahu itu ya nanti tentu akan ada ya hisaban yang serius ya di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.